Halo semuanya, saya Wahinelo dan selamat datang di WNN, Wahinelo News Network. Di video kali ini kita akan membahas salah satu isu ekonomi yang sedang menjadi perhatian, yaitu kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya suku bunga di Amerika Serikat, penguatan dolar Amerika Serikat, hingga ketidakpastian akibat konflik geopolitik. Kondisi ini turut memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena itu, Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan rupiah mengalami tekanan? Mengapa Bank Indonesia menaikkan BI rate? Dan bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia? Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya. Pertama, kita awali dengan berita beberapa hari yang lalu. Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 yang memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan ini diumumkan sebagai bagian dari bauran kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Kenaikan BI rate bukan berarti kondisi ekonomi Indonesia tidak baik. Sebaliknya, kebijakan ini merupakan langkah antisipatif agar perekonomian Indonesia tetap stabil ketika menghadapi tekanan dari luar negeri. Lalu, apa yang sebenarnya melatar belakangi keputusan tersebut? Untuk memahaminya, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi ekonomi global saat ini. Lalu, apa yang sebenarnya melatar belakangi keputusan Bank Indonesia menaikkan BI rate? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi global yang sedang terjadi. Dalam beberapa waktu terakhir, perekonomian dunia masih menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya pulih. Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan suku bunga tinggi yang masih diterapkan oleh Amerika Serikat. Ketika suku bunga di sana meningkat, investasi dalam aset berdenominasi dolar menjadi lebih menarik sehingga banyak investor global memilih memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Selain itu, ketidakpastian akibat konflik geopolitik serta perlambatan ekonomi di beberapa negara membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Dalam kondisi seperti ini, investor cenderung memilih aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat, sementara mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan. Lalu, bagaimana dampak kondisi tersebut terhadap Indonesia? Kita lihat pada pembahasan berikutnya. Pada grafik ini, kita dapat melihat bahwa nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Bahkan, pada periode tertentu, rupiah sempat berada di kisaran lebih dari Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya impor barang dan bahan baku dari luar negeri. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya juga dapat mempengaruhi harga barang di dalam negeri serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Karena itulah, Bank Indonesia perlu mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tekanan dari kondisi ekonomi global tidak semakin besar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan bauran kebijakan atau policy mix. Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan satu kebijakan, tetapi menggunakan 5 strategi utama yang saling melengkapi. Kelima strategi tersebut terdiri atas kenaikan BI rate, penguatan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, pemberian insentif hedging swap, triple intervention di pasar keuangan, serta penyediaan akses repo bagi perbankan. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh strategi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan pasar valuta asing sehingga nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Nah, agar lebih mudah dipahami, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja masing-masing strategi tersebut satu persatu.
Strategi pertama adalah menaikkan BI rate sebagai suku bunga acuan Bank Indonesia. Kenaikan BI rate bertujuan meningkatkan daya tarik aset keuangan di Indonesia. Ketika suku bunga meningkat, imbal hasil yang diperoleh investor dari instrumen keuangan berbasis rupiah menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Kemudian strategi yang kedua adalah memperkuat sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan pilihan investasi yang menarik bagi investor, termasuk investor asing. Jika kita lihat, dua strategi ini bekerja melalui jalur yang sama, yaitu meningkatkan daya tarik aset rupiah. Semakin menarik aset rupiah bagi investor, maka semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia atau yang dikenal sebagai capital inflow. Ketika investor menukarkan dolarnya menjadi rupiah untuk berinvestasi di Indonesia, permintaan terhadap rupiah pun akan meningkat sehingga nilai tukarnya menjadi lebih kuat. Namun, menarik investor saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu menjaga agar dana yang sudah masuk tetap berada di Indonesia. Disinilah strategi ketiga berperan. Strategi ketiga adalah pemberian insentif hedging swap. Hedging swap merupakan fasilitas yang membantu investor maupun pelaku usaha mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar. Melalui kebijakan ini, biaya perlindungan terhadap risiko nilai tukar menjadi lebih rendah sehingga investor merasa lebih aman dalam berinvestasi. Dengan adanya perlindungan tersebut, investor tidak perlu terlalu khawatir terhadap fluktuasi kurs. Akibatnya, dana yang telah masuk ke Indonesia tidak mudah keluar kembali. Hal ini membantu menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung keseimbangan di pasar valuta asing. Selain menjaga kepercayaan investor, Bank Indonesia juga melakukan langkah lain untuk menjaga kestabilan pasar keuangan dan sistem perbankan. Hal inilah yang dilakukan melalui strategi keempat dan kelima. Strategi keempat adalah melakukan triple intervention, yaitu intervensi yang dilakukan Bank Indonesia secara bersamaan di 3 pasar keuangan. Pertama, pasar spot, yaitu pasar tempat transaksi jual beli mata uang dilakukan secara langsung dengan kurs yang berlaku saat itu. Kedua, pasar domestic non-deliverable forward atau DNDF, yaitu pasar yang digunakan untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar melalui kontrak berjangka tanpa penyerahan mata uang secara fisik. Dan yang ketiga adalah pasar surat berharga negara atau SBN, yaitu pasar tempat pemerintah menerbitkan dan memperdagangkan surat utang negara sebagai salah satu instrumen investasi. Melalui intervensi di ketiga pasar tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing, serta memastikan ketersediaan dolar di pasar. Dengan begitu, gejolak nilai tukar dapat diredam sehingga kondisi pasar menjadi lebih stabil atau market calming. Selanjutnya, strategi kelima adalah menyediakan akses repo bagi perbankan. Repo merupakan fasilitas pendanaan jangka pendek dari Bank Indonesia kepada perbankan dengan menggunakan surat berharga sebagai jaminan. Melalui fasilitas ini, bank dapat memperoleh dana ketika membutuhkan tambahan likuiditas sehingga kegiatan operasional dan penyaluran kredit tetap berjalan dengan baik. Dengan likuiditas perbankan yang tetap terjaga, stabilitas sistem keuangan domestik juga dapat dipertahankan. Bersama dengan strategi lainnya, kebijakan ini mendukung terciptanya keseimbangan pasar valuta asing dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nah, setelah membahas kelima strategi tersebut, kita dapat melihat bahwa Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan kenaikan BI rate dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan yang terdiri atas kenaikan BI rate, penguatan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, insentif hedging swap, triple intervention, serta akses repo bagi perbankan. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh kebijakan tersebut saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Melalui bauran kebijakan tersebut, aliran modal asing atau capital inflow dapat meningkat. Masuknya modal asing ini membantu menciptakan keseimbangan di pasar valuta asing sehingga kondisi pasar menjadi lebih stabil.
Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut berkontribusi dalam memperkuat nilai tukar rupiah sehingga Indonesia lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah bukan hanya bergantung pada satu kebijakan, melainkan pada sinergi berbagai instrumen moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Nah, itulah pembahasan mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana berbagai kebijakan moneter bekerja secara saling melengkapi untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Saya Wainilo, mewakili WNN News, Wainilo News Network, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembahasan ekonomi berikutnya.